AC30 Bapak Rejono. Monggo silakan Bapak. Bapak ini terakhir ya. Nggih, tinggal satu lagi teman. Oh ada ya? Iya, nggak tahu nanti yang di mana. Bapak Rejono, Nggih. guru ahli muda dan mau ke ahli madya ya Pak ya? Nggih. Baik Bapak. Ini saya akan konfirmasi saja untuk apa yang sudah Bapak sampaikan ini di apa? Bapak sudah menyampaikan tugas jabatan yang dituju ya Pak ya? Sebagai wali kelas, Wakahunggul sebagai Wakahumas. Apakah memang ini Pak yang? Ya. Ini seperti apa Pak tugasnya? Yang wali kelas kan ini saya wali kelas itu mulai tahun 2005-2006 itu wali kelas. Itu ya salah satunya waktu itu ya tugasnya mengkoordinir per kelas. Salah satunya dulu itu masih manual, harus menulis raport di kelas itu tahun-tahun segitu. Setelah itu kami ditugaskan 2006 sampai tahun 2021 nggak salah itu kurikulum lama sekali. Iya. Karena mungkin tidak ada yang lain. Iya Pak. Jadi Bapak membawai beberapa guru juga ya? Iya. Baik Bapak. Ini sudah lama Bapak lakukan ya, dimakannya sering sekali ya Pak ya. Keterampilan teknis SK-SK ya. Untuk pelatihannya Pak? Untuk pelatihan seperti kurikulum seperti tidak ada. Tidak ada. Yang jelas menjadi kurikulum itu hanya berupa SK dari kepala sekolah untuk di guru itu. Ya. Tapi pelatihan-pelatihan yang lebih yang secara umum untuk sebagai ada biasanya kami lakukan di panggilan ke dinas untuk pelatihan misalnya entry nilai semacam itu. Dulu itu entry seperti nilai ujian nasional itu kami dipanggil untuk pelatihan semacam itu ke dinas pendidikan. Itu pelatihannya semacam itu. Sudah. Ya. Berapa kali dalam setahun untuk pelatihan-pelatihan? Untuk pelatihan itu kan hampir tiap tahun. Biasanya setelah ujian nasional atau menjelang ujian nasional. Menjelang ujian nasional nanti bagaimana penataan di ujian nasional itu. Kemudian baru tidak ada ujian nasional mulai tahun 2000 berapa itu 20 atau tidak ada ujian, hampir tidak ada untuk itu. Hanya saat entry nilai saja kami diundang lagi ke sana untuk pelatihan semacam itu. Entry nilai. Ya itu kan nanti kan entry nilai dari nilai raport dari nilai ujian itu kan nanti akan muncul nilai rata-rata yang akan dijadikan di nilai ijazah. Ada sertifikatnya Pak ya? Tidak ada. Tapi pelatihan lain juga Bapak ikuti ya? Ada yang ada ikut dari lembaga-lembaga. Untuk pelatihan, tapi pelatihan secara umum kami sering mengikuti seperti webinar yang diadakan oleh BKSBDM kan hampir setiap minggu. Yang sesuai dengan ini background Bapak? Ya kan kadang umum kadang-kadang sesuai. Tetap kami ikuti saja itu. Saya lanjutkan Pak ya untuk pengalaman Bapaknya selama Bapak bekerja sebagai guru ya Pak ya. Tentunya Bapak sudah sangat lama ya di sini. Rejono. Salah Pak ini saya. Baik, saya bisa dijelaskan Pak terkait dengan pengalaman Bapak. Tentunya pengalaman sudah sangat banyak sekali ya Pak ya. Tapi saya ingin menanyakan pengalaman yang sangat berkesan ya atau keberhasilan Bapak dalam kerja sebagai guru. Bisa dijelaskan itu seperti apa? Kemudian nanti saya akan menanyakan lebih lanjut. Salah satu saja. Pengalaman yang utama itu kami kan begitu diangkat itu jarak 1 tahun kan langsung wali kelas hanya beberapa 1 tahun saja langsung kan kurikulum. Yang paling banyak pengalaman kami itu di kurikulumnya Bu. Bisa dijelaskan ketika kurikulum ini keberhasilan yang Bapak sudah peroleh. Terutama yang jelas yang paling berkesan itu ketika kami bertentangan di dalam membuat jadwal.
ada bapak ibu guru yang menginginkan hari ini, nah itulah pengalaman yang paling utama. Kadang biasanya kami rapatkan untuk itu, kami rapatkan dengan dewan guru, terutama ini yang paling sulit dan guru-guru yang non ASN. Saya harus minta hari ini Pak karena keluarga itu. Jadi kami tampilkan, kemudian kami diskusikan bersama, baru oke sudah siap, memang itu keinginannya, baru kami cetak, kami buatkan jadwal sesuai dengan permintaan. Tapi kecuali yang ASN tidak ada kata minta hari karena ASN. Kalau yang non ASN bolehlah minta hari, mungkin karena ada terpisah dengan keluarga. Kalau ASN ya harus 6 hari, ya harus 6 hari di hari itu gitu. Terus kemudian yang paling berkesan juga saat menjelang ujian biasanya kepala sekolah kan hanya mungkin membuka, tapi untuk penyampaian tentang ujian biasanya kami kurikulum menyampaikan ke wali murid, terutama ke wali murid. Nanti bagaimana ujian ini, itu yang kadang banyak pertanyaan dari wali murid. Gimana Pak kalau nanti tidak lulus dengan nilai begini? Nah, kami harus menjelaskan akhirnya ke kriteria kelulusan yang kami jelaskan begitu. Ya, itu yang paling banyak kami lakukan adalah di kurikulum. Sedangkan yang di humas ini kami memang selain dari kurikulum, biasanya kalau ada tamu itu kami yang didokno istilah dalam bahasa. Meskipun saya tidak menjadi humas, saya jadi humas ini baru mulai tahun 2002 2003 kemarin sampai sekarang gitu. Yang pengalaman yang paling berat kan itu yang di humas sebenarnya. Humas ini kan kita tahu mungkin banyak sekolah itu didatangi yang ngaku LSM, yang ngaku macam-macam itu. Jadi saya yang biasa menghadapi itu. Oke. Saya bisa jelaskan satu keberhasilan Bapak mungkin dalam bekerja. Mungkin satu contoh saja seperti apa dan apa yang Bapak lakukan untuk kerja tim ini Bu ya. Kerja tim. Oh, silakan. Ya, kalau kerja tim yang merasa saya keberhasilan kami, bukan saya, tapi motornya mungkin kami sebagai kurikulumnya. Pada saat adalah mencari siswa baru. Otomatis kurikulum adalah sebagai orang yang di depan untuk mengkoordinir teman-teman bagaimana kita mencari siswa baru. Karena lingkungan sekolah kami itu di desa. Jadi mayoritas penduduknya yang lulusan dari SD itu terbatas. Nah itu kami mengfikirkan tim ini bagaimana sehingga kami bisa door to door ke sekolah-sekolah SD. Itu yang menurut saya kebanggaan sendiri di situ. Berjuang terus ternyata kami berhasil mendapatkan siswa yang kami inginkan. Itu yang sering kami lakukan. Bagaimana Pak cara yang Pak lakukan? Cara yang kami lakukan di situ kan biasanya ada tim dari ketua saya, kemudian kesiswaan, kemudian 2-3 guru. Itu kami door to door-nya ke sekolah. Hari ini sekolah ini dan ini, besoknya hari ini dan itu biasanya kami lakukan 2-3 bulan sebelum PPDB. PPDB biasanya kan bulan Mei Juni, kami lakukan sebelum bulan itu kami sudah ke ya dengan sekolah-sekolah. Iya, dengan cara kami menyampaikan ini program saya di SMP. Jadi saya masuk dalam tim itu kelas. Masuk ke gurunya dulu, ke guru SD itu, ke guru SD-nya. Kadang ada yang guru SD itu menyarankan begini kepala sekolah, Pak besok hari ini ada pertemuan wali murid kelas 6, bisa kan jenengan datang? Nah itu yang kesempatan kami datang. Berat tapi memang seperti apa ya, orang kita merengek meminta siswa karena kondisi lingkungan sekolah kami. Itu yang paling nyaman tapi berat. Berarti pertemuannya tergantung kondisi dari sekolahnya ya. Kalau misalnya ada momen untuk pertemuan. Kalau pertemuan misalnya tentang pembelajaran itu hampir kami lakukan satu minggu satu kali di hari Sabtu. Istilahnya flashback kita. Adakah kendala selama 1 minggu? Biasanya kami taruh di hari Sabtu. Karena pembelajaran kami hari Sabtu itu hanya sampai jam 10.30. Jadi jam 11 sampai jam setengah 1 kami lakukan itu. Saling koordinasi dengan teman, tapi semua guru. Tidak hanya tim, beberapa semua guru. Mungkin kendalanya di kelas tadi apa. Itu salah satunya mungkin yang kurikulum yang ada di depan. Oh, maksudnya maksudnya setiap hari Sabtu. Ya.
ke sekolah-sekolah. Boten. Maksudnya pertemuan. Ya, pertemuan dengan teman-teman. Iya. Istilahnya kita membentuk kombel ya, nggih. Gitu. Kalau yang ke sekolah-sekolah itu ya hanya menjelang PPDB, tapi kami juga momen ada kita ngirim anak-anak. Misalnya ngirim anak-anak begini. Kita latih 5 anak untuk ahli di pramuka, kami suruh mengisi di SD, membantu itu. Itu yang kami lakukan selama ini, yang berarti ya itu pun seminggu sekali. Biasanya hari Jumat anak-anak itu. Ya. Baik. Untuk pertemuan ini apa yang Pak lakukan ya dengan tim biasanya? Misalnya dalam pertemuan itu apa saja yang? Kalau pertemuan mau ke SD. Ini Pak yang pertemuan di tim Bapak tadi. Ya. Tim itu kan, tim pertemuan itu kan hanya beberapa orang itu hanya khusus nanti kalau kita mau ke SD. Untuk yang hari Sabtu ini istilahnya bukan tim, berarti kita semua guru kumpul untuk membahas seminggu yang sudah kita lakukan. Ya, dalam pertemuan itu apa yang Bapak lakukan? Untuk pertemuan itu biasanya kita salah satunya adalah rencana bagaimana sekolah ini. Mungkin kenakalan anak yang kita bahas, mungkin anak yang sering tidak masuk, gitu, salah satunya itu. Sehingga nanti kalau ketemu di satu kelas, anak ini Pak sering tidak masuk, wali kelasnya kita todong bagaimana Bu. Setelah itu wali kelasnya ini panggilan orang tua. Kalau sudah melebihi 3 hari, mungkin itu langsung panggil orang tua. Ya itu yang kita bahas dalam satu tim kalau di hari Sabtu. Hari Sabtu yang langsung bahas perencanaan dan ke depan seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Di samping itu kami juga mengumpulkan itu 6 bulan sekali menjelang semester. Ya itu menjelang semester kita kumpulkan, nanti kita membentuk lagi tim untuk kepanitiaan semester. Ulangan semester. Nah itu pasti. Baik Bapak. Selanjutnya apa yang Bapak lakukan pada tim Bapak kan sebagai ketua Pak ya? Untuk meningkatkan kinerja itu apa yang Bapak lakukan pada tim? Kami untuk tim seperti katakanlah tim semester itu kami berganti-ganti Bu. Berganti-ganti. Misalnya semester 1 tetap ketuanya saya. Terus baru ini harus ganti-ganti. Kenapa? Supaya ada pemerataan pekerjaan. Terus kami setelah ketemu tim ini, kami akan menentukan istilah bersama itu, mana ya kompetensi di sekretarisnya nanti, mana nanti yang kompetensi di penulisan nomor bangku untuk ujian, nanti siapa yang kompetensi di penghitungan soal. Kami ribetnya di situ. Biasanya untuk yang di penghitungan soal kami melibatkan tenaga TU untuk menjadi masuk tim di situ. Itu Bapak yang memilihnya? Kami bersama tim itu kan sekitar untuk semester itu hanya butuh sekitar 7 sampai 8 orang. Terus pemilihannya kita gilir. Kalau dulu sudah di semester ini harus ini sekarang. Enggak, maksudnya ini bagian ini tuh. Kita rundingkan bersama. Tapi yang otomatis begitu, yang TU ini tetap kayaknya ya di penghitungan soal ataupun penempelan nomor. Untuk administrasi tetap kami akan guru. Biasanya juga kami memilih yang mungkin lebih mahir di dalam IT. Tidak hanya sekedar guru kita jadikan sekretaris, ternyata IT-nya kurang memadai ya amburadul, nanti tim rusak. Tapi pemilihannya secara bersama. Secara bersama kita kumpulkan dari 7-8 orang itu. Baik Bapak. Kemudian ada upaya yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa bekerja dalam beberapa periode ya, kan ada tim ini, ketika tim ini mereka lebih meningkatkan kinerjanya seperti untuk meningkatkan kinerjanya. Cuman motivasi saja Bu. Motivasinya begini. Ini kerja kita untuk anak-anak. Kita digaji negara. Jadi kita kerja pun hanya untuk anak-anak. Itu saja motivasinya Bu. Dengan memberikan motivasi kita kerja ini ya untuk anak, gitu saja. Tidak ada semangat misalnya semangat uang juga nggak ada. Ya, hanya semangat kita ditempatkan di sini. Kita semangat di sini. Sekolahan kita adalah rumah kedua kita, berarti kita
untuk anak. Itu saja semangat kami biasanya untuk menguatkan tim itu. Untuk tim itu kan nggak mudah Pak ya. Tidak mudah. Mungkin mungkin ada yang dalam tim itu ada yang kesulitan dan sebagainya. Apakah Bapak juga sebagai ketua juga memberikan ini Pak ya? Ketua itu kalau saya seperti di semester itu Bu ya, itu moving itu begini Bu. Bu, administrasinya sudah, sampai di sini Pak. Terus saya akan moving. Bu, untuk penulisan nomor anak gimana, sampai di mana? Itu saja yang kami lakukan. Jadi nanti kalau ada teman, Pak saya nggak bisa yang di sini. Oke, kita lihat file yang dulu sebagai perbanding. Gitu saja kami biasanya. Jadi kami moving, mungkin teman yang ada kesulitan yang mana. Gitu. Ada kesulitan, Bapak membantunya seperti apa? Misalnya kesulitan di administrasi sebagai sekretaris. Pak, ini nomornya nanti dipakai urut bagaimana? Ganjil genap atau bagaimana? Oke, kita baik. Ini urut jenengan gimana? Kalau tahun kemarin saya lihat itu di SK itu dibegini Pak. Oke, kalau memang ini berjalan, mari kita lakukan. Enggak apa-apa, ngoten. Atau dipakai silang kelas 7 gembul kelas 8 atau kelas 8 gembul yang kelas 9. Kita begitu biasanya. Oke. Baik Pak, apakah ada upaya Pak untuk memfasilitasi untuk tim Bapak yang mungkin lemah ya di bagian fasilitasinya seperti apa? Untuk yang lemah itu tidak hanya lemah sebenarnya, kadang itu acuh. Aku sedikit penggawean tapi tidak segera mengerjakan. Padahal kita kan kadang dikejar waktu. Nanti semesternya tanggal sekian, Bapak Ibu harus selesai 2 hari sebelum hari H. Itu kadang ada yang, itu semangatnya kami biasanya. Kita kumpulkan kembali, yaitu tadi kita kumpulkan kembali satu tim itu Bapak Ibu yang masih ada kendala yang siapa, yang bagian mana itu nanti. Tapi secara umum, jadi kami tidak menodong sampai Guru Maria begitu. Kami kumpulkan lagi tim itu Bapak Ibu yang mungkin punya kendala yang mana atau siapa yang masih punya kendala. Jadi saya tidak langsung sampai Guru Maria, tidak begitu. Biasanya yang kami lakukan. Terus setelah itu dia akan muncul, iya Pak, saya belum niki Pak. Ya saya digarap bareng-bareng. Biasanya begitu. Kemudian apakah ada yang kesulitan untuk menyelesaikan Pak ya? Dan waktu dia nggak mampu gitu Pak? Pasti ada. Apa yang Pak lakukan pada teman yang sudah selesai akan kami minta geser membantu bersama kami, bersama saya. Jadi ketua kan istilahnya tidak mengerjakan apa-apa Bu ketua itu kan, kayaknya kan begitu. Tapi ya itu tadi mengondisikan saja secara bersama-sama. Kemudian Pak, kemudian untuk yang tidak bisa tadi kan yang sudah bisa Bapak perintahkan untuk membantu. Membantu. Terus kemudian apakah yang dibantu itu sekarang sudah bisa menjalankan sendiri gitu saat ini? Untuk sementara memang ada beberapa orang itu tetap saja itu dalam artian tidak mau belajar. Wis dikasih tugas ini tapi gandol lagi. Begitu dibantu teman masih tetap gandol. Tapi tetap mau kerja, tapi gandolnya ini masih tetap. Tapi kami tetap berusaha, ayolah bareng-bareng, saya bilang begitu. Biasanya begitu. Saya tidak harus menekan, ayolah lang mari wong gitu, tidak. Ayo bareng-bareng saya digarap bareng sing begitu. Hati orang yang gandol ini akan nanti mengikuti. Apakah Bapak ada upaya untuk mengkader Bapak ya? Untuk kader itu kalau di kurikulum itu tidak ada. Kan biasanya begini, kepala sekolah akan di 2 tahun per 2 tahun biasanya melakukan reshuffle istilahnya Bu ya. Siapa yang menjadi kurikulum, siapa yang menjadi itu, beliaunya akan menyampaikan, teman-teman sendiri nanti akan yang memilih. Biasanya akan mengader 4 atau berapa orang untuk dipilih. Yang suara terbanyak berarti nanti sudah perjanjian akan menjadi kurikulum, suara kedua akan menjadi kesiswaan, suara ketiga akan menjadi humas, dan yang terakhir sarpras di SMP 3 itu. Jadi bukan langsung penunjukan. Ya Bapak sebagai sendiri apakah pernah diminta untuk
mendampingi yang baru? Tidak ada. Tidak ada. Yang jelas sebelum resapel itu biasanya kepala sekolah memanggil kami, memanggil saya, Pak, ini yang cocok di mana? Menurut saya ini Bu, ini Pak. Tetapi tetap nanti dikeluarkan, dipilih oleh teman-teman. Tapi pun itu biasanya kami sampaikan begini, panjenengan yang memilih berarti panjenengan juga harus membantu yang jenengan pilih. Saya bilang begitu. Karena yang memilih jenengan, saya bilang begitu. Kepala sekolah biasanya hanya membuka saja, silakan adakan pilihan. Sudah ketemu calon, tek ini misalnya, saya akan tutup dengan kalimat jenengan yang memilih bapak ini atau ibu ini, berarti jenengan pun harus membantu karena jenengan memilih orang ini. Tidak hanya sekedar milih. Saya lanjut Pak ya. Ji. Apakah ada permasalahan? Ya, saya nggak ada yang permasalahan. Saya ingin menanyakan Bapak bisa menjelaskan permasalahan yang pernah Bapak hadapi. Tapi permasalahan itu baik di pekerjaan maupun dengan terkait dengan orang lain ya Pak. Maksudnya dengan orang-orang sekitar Bapak. Yang itu sehingga Bapak menemukan penyelesaian yang membutuhkan beberapa tahap. Jadi artinya masalah ini begitu mungkin agak rumit ya Pak ya, sehingga butuh waktu untuk tahapan. Nah, bisa dijelaskan apa Pak masalahnya dan bagaimana tahapan penyelesaiannya? Silakan. Ini yang pernah kami alami itu permasalahan dengan wali murid. Ya, yang paling kalau permasalahan intern dengan teman-teman itu jarang, hampir tidak pernah terjadi. Ini yang kemarin beberapa waktu yang lalu yang sering memang terjadi permasalahan dengan wali murid. Anaknya kadang dibully temannya, akhirnya wali murid yang komplain ke sekolah diberi penjelasan tidak menerima. Ini kami akan melakukan beberapa tahap. Tahap pertama, kami akan datangi ke rumah. Tapi sebelum kami mendatangi ke rumah, anak ini kami panggil dulu di sekolah. Saya suruh bercerita apa yang terjadi. Itu baru setelah itu kami mendatangi mereka wali murid. Bukan langsung serta-merta kami mengundang wali murid. Itu langkah-langkah kami. Sampai kemudian dan terakhir akan kami pertemukan di sekolah antara pihak 1 dan pihak 2 sampai menemukan titik permasalahan. Biasa langkah kami begitu. Siswa yang bersangkutan, ini yang sering terjadi di sekolah itu, yang sering terjadi. Jadi antara anak bermasalah, ini akan kami panggil tapi tidak berdua langsung, satu-satu akan kami panggil, satu-satu terpisah. Setelah itu kami berusaha mendatangi orang tuanya, ini permasalahannya. Anak kan langsung pulang itu nanti kan langsung ngomong sama orang tuanya, aku tadi dibeginikan. Nah, jadi kami langsung akan menyusul ke sekolah, ke rumahnya untuk memperjelas. Setelah itu biasanya itu yang tidak menerima akhirnya kami cross check bersama-sama di sekolah. Biasanya akan tuntas setelah kami bertemu, gitu. Okay. Begitu. Tapi ini yang biasa Bapak lakukan ya. Ya. Tapi saya ingin Ibu menjelaskan permasalahannya spesifik mungkin ya Pak ya. Kalau ada Pak ya. Maksudnya ini kan Bapak biasa melakukan ini, tapi yang lebih spesial gitu ya. Yang Bapak sehingga Bapak butuh langkah-langkah yang tidak prosedural gitu ya. Maksudnya waktu saya harus bagaimana. Mungkin Mbak pernah ya ada itu, saya ingin Bapak bisa menceritakan. Yang secara tidak biasanya ini yang kami lakukan itu kami gabung dengan kesiswaan. Salah satunya ini yang secara tidak prosedural itu anak merokok di sekolah. Nah itu langsung kami hukum tanpa ada prosedural. Karena memang sudah ditulis aturan bahwa siswa dilarang merokok. Kalau ketahuan merokok, nah ada sanksi semacam itu langsung tanpa prosedur apapun karena sudah kami umumkan di aturan, di tata tertib. Begitu ketemu anak rokok langsung kami tanpa prosedur apapun. Jadi begitu. Nah, itu yang paling spesifik itu karena di siswa itu di sekolah itu yang paling terjadi ya konflik antara. Tapi itu kan sudah memang ada prosedur. Ada prosedurnya, tapi kami sudah tidak akan menjelaskan prosedur lagi ke anak itu. Ya, maksud saya itu kan memang sudah aturan di sekolah. Dan Bapak melakukan sesuai dengan aturan yang ada kan.
Untuk yang seperti tidak profesional masih belum terjadi kayaknya. Belum. Ya maksudnya saya ini kan berarti kan saya harus beralih dengan pertanyaan yang lain ya. Nggih. Adakah penyimpangan itu terjadi bukan di sekolah ya, maksudnya bukan pada murid ya? Nggih. Apakah pernah Bapak melihat suatu kondisi yang dimana di situ tidak sesuai dengan aturan atau budaya kerja yang ada di sekolah? Ada. Ya. Ada. Bisa dijelaskan? Ini budaya kerja yang tidak sesuai dengan di sekolah, tapi ini tetap menyangkut guru. Iya, Ya. Jadi istilahnya juga bisa guru ya. Jadi Ya. orang-orang yang ada di situ yang di bawah budaya kerja atau aturan yang sudah diterapkan oleh saya ya kepala sekolah itulah misalnya. Itu apa? Adakah? Ada. Yang tidak sesuai norma aturan yang berlaku ya, gitu ya. Jadi norma kan umum ya. Ya. Tapi bisa juga aturan yang berlaku itu juga karena di sekolah itu membuat aturan. Nah, bisa dijelaskan Pak ya apa itu dan seorang atau kelompok tertentu dan bagaimana respon Bapak terhadap itu? Ya, ini ada memang di lingkungan sekolah kami itu, tapi di luar sekolah kami itu masyarakat. Masyarakat ini jualan tapi di luar lingkungan sekolah kami. Nah, norma yang tidak sesuai, mereka itu menjual rokok ke anak-anak. Nah, salah satunya contoh begini, anak-anak itu bisa DO karena ada HP. DO di warung luar. Nah, itu disisipi dengan rokok. Nah, ini kan yang tidak sesuai dengan norma yang di situ. Ini memang terjadi. Sekolah kami itu berdampingan dengan SMA Terawas itu berdampingan. Satu pintu, satu gate antara Terawas SMA dengan sama juga begitu yang terjadi di SMA. Ternyata warung ini memang tidak membangun, tidak ada norma untuk sekolahan. Dia jualan makanan tapi menyelipi rokok untuk anak-anak. Itu yang terjadi. Nah, apa tindakan kami? Nah, ini yang kami lakukan. Kami berkoordinasi dengan SMA. Kemudian, nah kebetulan orang ini yang jualan ini adalah yang mempunyai yang mengurusi parkiran anak-anak. Parkiran anak-anak kami itu tidak saya parkir di sekolahan karena anak SMP itu tidak boleh membawa sepeda motor. Jadi silakan parkir di BUMDes desa. Nah, orang ini termasuk yang mengatur parkiran tapi sekaligus merusui sekolah. Enggak kan, Bu? Ya. Akhirnya apa yang kami lakukan setelah prosedur, kami ya harus proseduran, kami gabung dengan SMA, akhirnya kami ke desa. Tidak hanya kami guru SMP, guru SMA, kami menggandeng komite, kemudian kami menggandeng Koramil juga sebagai bandinsa di situ. Kami ceritakan, ini yang terjadi. Di sekolahan kami dirusak orang sini sendiri dengan cara semacam mana buktinya? Nih, buktinya. Jadi penanganan semacam itu akhirnya kami serahkan ke desa karena ini bukan orang sekolahan. Jadi kami kembalikan ke desa. Itu yang memang benar terjadi itu. Setelah Bapak menjelaskan bagaimana selanjutnya Pak yang bisa Selanjutnya ini begini. Pihak desa atau kepala desa saya yang akan menangani. Nanti kalau ini tidak selesai, silakan parkiran itu sampai pindah ke sekolahan sampean biar wis kecek kawan sing parkir di situ. Jadi sekarang kepala desa itu sedang menangani orang ini. Seandainya nanti tidak berhasil, orang ini tetap melakukan semacam itu. Harus parkiran yang kita tarik, anak-anak kita tarik parkirannya. Gitu. Istilahnya mangkel-mangkelan gitu. Daripada anak kami dirusak lewat itu. Akhirnya gimana? Akhirnya ya? Ini belum, masih proses. Masih proses. Kami lakukan 2 minggu yang lalu. Jadi, tapi juga ada yang dari warga kami sendiri, guru. Kurang norma, istilah normanya tidak ada. Kadang di luar sekolah itu ngomongnya seperti orang. Maksudnya ini anak sekolah. Bukan guru. Oh, guru. Ya, Bu. Guru kan ya mungkin di luar nalar mungkin ya, Bu ya. Sering melakukan omong-omong yang tidak pantas sebagai seorang guru. Bengok-bengok dengan warga. Itu sudah sering kami ingatkan. Saya biasanya, "Bro, awak dhewe iki." Nah, begitu biasanya saya. Sambil saya ajak duduk di musala. Ayo pijeton aku dhisik, saya kadang begitu. Kan lebih mudah dari saya. Ayo pijeton aku dhisik. Laki-laki itu. Ayo pijeton aku dhisik. Aku mangkok krungu suara bengok-bengok ning jaba ngono, Man.
Suaranya siapa? Oh nggih kula. Ojo meneh volume cilik no, saya bilang begitu. Arti suara itu tidak sesuai dengan norma di seorang guru atau lingkungan sekolah. Meskipun bengok-bengoknya itu di luar pagar sekolah. Gitu. Itu ada. Tapi sulit kami, terus terang sulit dandani orang ini karena mungkin ada yang bilang kacang kepewong gitu teman-teman itu. Jadi kami terus pelan. Hari ini kami ingatkan, besok waras, lusa kumat lagi. Ya namanya apa Bu ya? Bersama orang banyak. Guru itu gugur dan ditiru ya Pak. Nah, mangkan ini guru. Itu yang berat. Nggih. Kemudian Pak, ada yang ingin saya tanyakan Pak, satu lagi terkait dengan ini kenapa Pak? Ini fokus pada mungkin beda pendapat ya Pak ya. Ini murni personal ya, personal antara Bapak dengan orang lain atau dengan kelompok lain ya. Mungkin ada perbedaan pendapat ya mungkin ya, atau lebih dari itu mungkin perselisihan ya, Ya. Dan itu terjadi kepada Bapak dengan yang lain itu, dan bisa ceritakan apa itu dan bagaimana Bapak meresponnya seperti apa? Bisa jelaskan. Untuk sementara ini tidak hanya saya Bu pribadi Bu. Ini kami ada beda pendapat itu saat ini hampir 1-2 tahun ini dengan kepala sekolah kami. Ternyata tidak hanya saya, Bapak Ibu guru yang lain semacam itu, sama. Nah, perbedaan pendapat ini terutama tentang apa itu ya? Kami melakukan renov musola. Kami melakukan renov musola. Kemudian kami mengundang komite yang ngomong ke wali murid bagaimana musola ini, gitu kan. Akhirnya wali murid bilang, "Oke, siap Pun, saya bantu setiap anak sekian. Uang sudah terkumpul." Akhirnya saya itu datangi kepala sekolah. Ya mungkin ini teman dari dulu, dari awal. Saya mungkin agak berani, ya berani lah Bu, ya agak berani ya untuk demi kebaikan sekolah. Bu, mohon untuk pembangunan musola ini uang sudah ada. Mohon kita ngundang komite lagi. Biar komite nanti yang mengerjakan dan komite yang mempunyai master plan-nya. Karena kita punya komite seorang insinyur ahli gambar. Gitu Pak Jono. Iya. Setelah itu kita, ya kapan Bu Win? Ayo, namanya Bu Win. Ayo kapan Bu? Ya oke. Ternyata tidak dilakukan kata-kata itu. Itu usulan saya, itu tidak hanya saya yang mengusul itu. Teman-teman juga begitu. Biar komite nanti kalau ada masalah ya komite yang akan berhadapan dengan wali murid. Kalau ada kekurangan dana ya biar komite yang jalur lagi. Bukan kita tidak ikut apa-apa. Ternyata kepala sekolah tidak mengindahkan itu. Usulan kami dengan teman-teman. Itu akhirnya menjadi kontak sampai sekarang kita seperti ada perbedaan pendapat. Akhirnya apa? Sang ibu kepala sekolah ini memanggil keponakannya sendiri untuk membangun. Hasilnya apa? Baru dibangun bocor semua. Ya Allah. Bocor semua. Begitu tahu bocor kemarin lusa itu. Kok bocor kabeh? Lah ya apa? Sing bangun sapa? Saya bilang. Dia tidak mau menyalahkan ponakannya, malah menyalahkan takmir. Lapo gak diberseni. Nah, ini gak bocor lapo sih diberseni, saya bilang begitu. Itu sampai sekarang kami, tidak hanya saya dengan guru-guru, akhirnya tidak terlalu percaya dengan kepala sekolah. Tapi Bapak sudah sempat menyampaikan ya sudah, bahkan ibu kepala sekolah itu saya ajak ke musola. Ibu, nek saya punya gambaran, kita panggil Pak Insinyur Haryono, itu komite, kita ajak ke sini, kita lihat bagaimana nanti pendapatnya. Apa yang dirancang, beliaunya bisa menghitung juga harga habisnya berapa. Ya ternyata tidak, tiba-tiba keponakannya dikatakan ponak aku lu tukang jos, ternyata hasilnya ajur. Ya begitu. Itu sampai sekarang kami berperang batin. Sampai sekarang. Iya. Kadang kami ngapunten mau ketemu itu saya harus menghindar. Gitu. Kenapa? Semua saran itu tidak dipakai. Bukannya ingin dipakai kami, bukan. Tapi mari kita rundingkan. Kalau saran itu memang bagus, ayo kita rundingkan. Ternyata beliau tidak mau sama sekali. Tidak mau. Istilah beliaunya itu menulis sebuah kalimat begini sampai ini.
saya harus mengikuti kata hati saya tidak akan mengikuti kata hati orang lain. Itu sama menulis kalimat itu kan berarti ditujukan kepada kami guru-guru. Luar biasa Pak ya. Saya bisa nunggu sampai belum selesai Pak ya permasalahannya. Ya belum. Luar biasa. Baik Bapak. Apa bisa saya bertanya terkait dengan apa yang Bapak lakukan untuk melayani murid-murid Pak ya di sekolah? Saya sudah mana yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya? Untuk anak-anak Ibu ya. Anak-anak. Ya. Anak-anak itu kami pertama begitu anak masuk tahun ajaran baru, yang kami lakukan itu adalah penyodoran bakat minat mereka. Kamu seperti kami mengirimkan angket dalam bentuk Google Form, Pak saya ingin ini, saya ini akan terkumpul. Nah ada yang ingin ini, itu yang kami layani dulu, bakat anak dulu. Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah, nah baru kami lakukan itu yang bakat voli ya, nanti ekstranya voli, yang bakat ini kami kelompok, itu layanan pertama. Begitu anak masuk setelah orientasi siswa 1 minggu 2 minggu itu yang kami lakukan, mengirim Google Form ke mereka apa bakat minat mereka. Arti semua yang ada di fasilitas di sekolah kami tawarkan. Ada misalnya English Club, monggo. Yang mau OSN, matematika, IPS, monggo. Mereka akan mengelis itu layanan pertama. Gitu. Kemudian layanan selanjutnya ya kami seiring berjalan fasilitas anak. Misalnya, Pak, di kelas saya ini bangkunya kurang. Itu layanan pertama di situ. Kami akan mengecek bangku biasanya. Sebelum anak-anak ngomong kami ngecek bangku. Karena memang kan anak SMP itu entantai anak Bu ya. Ya, itu layanan pertama. Kemudian layanan yang selanjutnya yaitu melayani anak, memfasilitasi tempat sholat. Yaitu istilahnya kebutuhan anak yang memang didukung di sekolahan kami tawarkan kepada anak-anak. Sampai bahkan jajanan begitu, jajanan di kantin itu kamu ingin makanan apa? Itu lewat Google Form Bu. Iya, itu layanan untuk anak-anak. Baik. Terus kemudian kalau misalnya ada aturan baru, ya misalnya prosedur baru gitu, apa yang Mbak lakukan ya pada murid-murid itu? Biasanya prosedur baru itu nanti munculnya di PPDB biasanya, pendidikan mahasiswa baru. Hampir setiap tahun berubah. Yang model begini, itu nanti yang kami sampaikan adalah ke SD bukan ke siswanya. Terus untuk yang anak kelas 3 atau anak kelas 9 biasanya perubahan itu terjadi kalau mau menjelang ujian. Ujiannya nanti sistem apa? Ya. Sekarang kan nanti ada ujian lagi namanya TKA itu kan. Ini kan istilah perubahan baru lagi. Ini baru kami kumpulkan anak-anak. Nanti ujiannya itu begini nak. Yang diujikan itu hanya ini dan ini. Ini aturan baru. Jadi yang diujikan nanti adalah cuman literasi dan numerasi, yaitu bidang matematika dan bidang bahasa Indonesia. Untuk apa ini? Nah, aturan ini kami jelaskan. Ini nanti salah satu ada syarat untuk daftar ke SMA. Kalau kamu tidak mengikuti ini, ya agak kami takuti juga, Bu. Kamu nanti tidak lulus, tidak bisa lanjut ke SMA. Biasanya aturan muncul itu ada 2, menjelang PPDB atau menjelang anak-anak ujian nasional atau ujian akhir di kelas 3, kelas 9. Itu biasanya akan muncul, yang sering muncul. Selalu melakukan sosialisasi itu Pak ya? Ya. Itu ke sekolah-sekolah Pak yang datang ke? Untuk yang aturan PPDB ya seperti tadi, kami sosialisasikan ke kepala-kepala SD dengan membentuk tim tadi. Kita door to door ke sekolah-sekolah SD. Tapi kalau untuk sosialisasi yang kelas 3 ya kami kumpulkan di aula sambil kami putarkan layar. Ini loh aturan yang terbaru. Tahun ini akan dimulai gitu. Iya, untuk yang di siswa kelas 3 otomatis di aula sekolah. Kalau di sekolah apa Pak aturan yang biasanya Bapak sosialisasikan? Untuk aturan di sekolah di internal untuk anak-anak. Ya tata tertib tadi. Ini hanya biasanya kami sosialisasikan saat anak siswa baru saja. Baru. Ya. Siswa baru kemudian kami kirimkan sebuah buku. Ini loh kalau pelanggaran ini skornya ini, pelanggaran skornya ini.
Sementara kita tayangkan dulu bersama wali murid biar kami. Kalau anak baru. Untuk anak yang kelas selanjutnya kelas 8 dan 9 kan sudah mengikuti. Kemarin kan sudah. Tapi emang itu di sekolah-sekolah seperti itu kan Pak ya? Ya tergantung sekolah masing-masing ya. Kami melakukan itu. Jadi nanti kamu kalau melanggar katakanlah rokokan, ini skor kamu. Kalau melanggar ini skor kamu. Kalau sudah jumlah skor ini, orang tua kami panggil. Itu prosedurnya. Itu istilah tata tertib yang harus kami sampaikan di hadapan wali murid yang kelas baru, anak baru. Itu. Saya ada satu lagi Pak ya. Masih lama ya sebenarnya. Terkait dengan apakah Bapak pernah menghadapi adanya perubahan bisa aturan kebijakan dari pusat bisa ya, atau dari kepala sekolah atau itu sehingga adanya perubahan di bawah ya tentunya, termasuk Bapak ya sebagai guru. Nah, adakah itu, dan sehingga apa yang Bapak lakukan ketika adanya turunnya perubahan kebijakan atau aturan yang harus berlaku? Apa yang Bapak lakukan ketika itu ya? Perubahan yang muncul kemarin itu tentang kelulusan, Ini yang muncul dari pusat itu tentang kelulusan kemarin. Perubahan itu muncul, ya apa yang kami lakukan? Ya itu tadi, kita kumpulkan teman-teman. Ini loh nanti. Ternyata kelulusan ini sekarang tidak pakai nilai, harus ini. Itu tetap kita sosialisasikan kepada guru-guru dulu. Nah, nanti menjelang ujian, wali murid kelas 9 pasti kami undang. Ini loh Bu, nanti kriteria kelulusan putra-putri panjenengan. Itu kami sampaikan ke wali murid bersama komite. Jadi yang jelas kalau ada perubahan yang paling baru yaitu tadi tentang kelulusan siswa. Itu. Untuk perubahan yang signifikan dari pusat tidak ada sementara. Terus apa yang Bapak lakukan lagi selain Bapak menyampaikan itu? Berarti perubahan aturan ya ini ya? Iya. Enggak, maksudnya apakah berdampak pada aktivitas Bapak dan sebagai guru gitu loh maksud saya? Adakah yang itu berdampak pada kerja Bapak gitu loh maksud saya Pak? Kalau mungkin kerja tidak berdampak, tapi yang berdampak ini pada siswa. Karena walaupun tidak berdampak pada siswa, berarti Bapak ada proses yang Bapak lakukan, maksudnya mungkin metode. Ya, itu apa Pak? Gini, kadang kan begitu lihat kemarin itu kelulusan anak tidak ditentukan oleh nilai, kan? Itu kemarin tidak serta-merta saya sampaikan kepada anak bahwa tidak tanpa penghitung nilai. Kalau saya sampaikan nilai tidak dihitung, anak-anak akan leha-leha sekolah. Ala nilaiku berapapun aku lulus, gitu kan? Nah ini juga menurunkan kinerja teman-teman kadang. Ala ujian aku iso gawe nilai bukan nilai dari pusat saja untuk kelulusan. Ada yang semacam itu. Nah, ini yang kami lakukan. Ini nanti bukan kami sudah akan kepala sekolah. Ranah kami cuma hanya ayolah simulan kelas 3, kelas 3 ya hari sing tetap karena anak-anak untuk menghadapi meskipun kelulusan tidak dari nilai tapi tetap ada ujian. Ayolah tetap kita semangat. Nah semacam ini, setelah itu baru kepala sekolah. Kami hanya sekedar mengingatkan teman yang pasti itu ada teman yang gelendor dengan aturan ujian nasional atau kelulusan tidak ditentukan oleh nilai. Itu yang akan ada yang menurunkan, terutama di guru kelas 9 nanti atau guru kelas 3. Alah nilaiku gak dijadikan bahan pertimbangan kelulusan aku bisa membuat nilai. Kadang ada yang berpikir begitu. Aku kepingin arek ikut akai 8 terserah saya. Nah itu karena tidak menjadi pertimbangan di kelulusan. Iya. Terus langkah-langkah Bapak tadi selain Bapak mengingatkan temannya, terus apakah ada upaya Pak untuk menggali informasi ya seperti apa untuk langkah-langkah selanjutnya untuk dalam perubahan tersebut apakah? Ya. Biasanya kami lakukan tetap ada koordinasi bersama, rapat bersama. Ya yang kami sampaikan langkah-langkah yang kami sampaikan yaitu tadi tetap anak-anak ini supaya koordinasi bersama dengan semua guru, terutama guru bidang studi kelas 9 yang mengajar kelas 9 atau kelas akhir. Kenapa meskipun Bapak Ibu nilai ini nanti tidak jadi perhitungan, marilah semangat kita tetap. Kenapa? Kalau kita semangat kita kendor, anak-anak akan juga kendor. Karena tahu nanti nilai itu pasti kami rapatkan itu. Pasti. Oke. Saya kira ini sudah poin
dua sudah ya. Sekarang yang terakhir ya Pak ya, yang paling akhir ini kayaknya saya akan melakukan penggalian lagi Pak ya. Bentar Pak ya, sudah saya makan. Nah ini terkait dengan PT Petro Persada. Masih ingat Bapak? Sudah agak lama tadi iya, jam berapa lalu. tadi ya? Hampir jam 9 ngerjakan tadi. Tapi Bapak harus mengingat karena saya akan mengonfirmasi nih Pak ya. Jadi Petro Persada ini kan yang badan usaha milik daerah BUD ya, yang di Bang Wetan itu Pak ya. Okay. Masih ingat ya Pak ya? Ya. Terus ada permasalahan yang terjadi di situ di dalam perusahaan itu, tentunya Bapak paham ya permasalahan di perusahaan. Dan di sini saya minta menuliskan 3 permasalahan, sebab permasalahan yang ada. Ya dong, 3 permasalahan. Ini Bapak menyampaikan adanya pejabat menunjuk langsung mungkin tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah ini ya. Betul? Ya. Hanya satu ini Pak? Tadi kan sekilas saya lihat tadi seperti komisaris atau direksi itu kan apa ya, tidak bisa menempatkan orang-orang di bawahnya karena apa? Kebanyakan orang-orang bawahnya titipan. Sehingga mungkin titipan itu kan tidak melihat kompetensi orang itu, sehingga mungkin direksi akan kesulitan untuk menempatkan orang yang tepat di mana. Karena di bawahnya direksi ini banyak orang titipan, baik dari mungkin dewan atau dari mana, sehingga orang-orang semacam itu kan hanya sekedar menitipkan, tidak melihat kompetensi yang sehingga mungkin salah satu kendalanya direksi itu tidak bisa itu mungkin. Iya, ini Pak juga sudah tuliskan sini. Terus sisi kualitas dan birokrasi masih kental dengan KKN. Ini permasalahan ya Pak ya. Tapi Bapak belum menuliskan solusinya. Iya. Apa solusinya Pak? Ya, KKN itu memang sulit. Kalau memang misalnya kita bayangkan di Indonesia mungkin ya Bu ya. Ya hampir saja kalimatnya kan sama. Titipan dari dewan, titipan dari pejabat yang itu kan. Solusinya bagaimana? Ya kita ada rekrutmen secara terbuka kalau menurut saya. Ya belum saya selesaikan solusinya. Misalnya katakan PT Petrol yang ada di Bang Wetan itu membutuhkan karyawan, kita harus dalam memilih pejabat atau memilih karyawan atau apapun di situ, kita harus mengadakan rekrutmen terbuka, ya, transparan mungkin, sehingga untuk memperkecil KKN tadi, itu. Jadi harus membentuk tim khusus untuk mengadakan itu. Kalau terus hanya semacam itu, ya terus titipan saja. Nah, dengan cara membuka seperti lowongan itu atau perekrutan pegawai baru, ya kita harus secara transparan melakukan mungkin tes terbuka atau apa dengan tim yang bukan dari tim PT Petrol, yang independen begitu. Hanya untuk mengurangi saja, untuk meminimalkan KKN tadi. Kemudian resikonya apa Pak ya? Kan di situ masih ada yang orang-orang dari orangnya kan. Iya. Nah, sedangkan Bapak melakukan rekrutmen, ini gimana Pak? Akan risiko yang terjadi ada orang baru yang sudah kontak, di sini ada orang. Nah, coba risikonya akan terjadi apa? Yang risikonya pasti ya pada perusahaan itu tadi, termasuk pimpinan di situ. Risikonya dari perusahaan itu apa maksudnya? Iya. Ya akan seperti apa ya? Digembosi orang yang sudah lama di situ. Apa ya? Pasti akan ada pro kontra di situ yang jelas, sehingga mungkin akan mengurangi kinerja. Tapi kalau tidak dilakukan semacam itu, akan terus bobrok. Maka akan diselipi orang-orang yang memang benar-benar netral di situ untuk mengurangi orang-orang yang hasil KKN tadi.
Kalau tidak disandingkan semacam itu, akan terus orang-orang KKN itu yang ada di situ. Nah. Kalau kita sandingkan dengan orang yang benar-benar asli murni, orang punya kompeten, akan pelan-pelan akan mengurangi. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi bentrok seperti itu, Pak? Pro kontra. Nah kan kita melihatnya bagaimana supaya tidak terjadi itu, gitu. Ya nanti Bapak katakan pelan-pelan akan ini, tapi Yeah. Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana mengantisipasinya supaya itu yang Bapak katakan resiko tadi tidak terjadi. Apa ya? Untuk mengantisipasinya kalau menurut saya sering koordinasi. Nanti akan ketahuan mana orang yang berkompetensi dan orang yang tidak berkompetensi. Itu. Koordinasi antara pimpinan dengan para karyawan. Karyawan siapa, Pak? Karyawan yang mungkin yang seperti direksi dengan katakanlah direktur utama akan mengumpul direksi dan apa itu komisaris atau apa itu. Nah, itu akan kelihatan nanti kalau sering koordinasi siapa yang tidak kompeten dan siapa yang kompeten di bidang pekerjaan yang dia tangani. Mungkin. Kaitannya gimana, Pak? Dia sering koordinasi itu nanti koordinasinya itu dalam hal apa sih? Koordinasinya hasil kerja. Kan direktur utama mungkin melalui direksi atau melalui apa kan bisa melihat hasil kerja dari masing-masing bawahan-bawahan itu. Akan tampak nanti orang yang kompetensi dengan orang yang tidak kompetensi. Sama dengan yang di guru tadi. Orang yang tidak kompetensi akan tetap tampak. Nah, terus nanti kalau sudah tampak yang tidak kompetensi nanti gimana? Nah, paling tidak pengalian mungkin. Orang ini nanti tidak kompetensi di sini. Mungkin secara pelan-pelan akan dialihkan mana kompetensinya orang ini. Maksudnya pengalian gimana, Pak? Pengalian misalnya gini. Orang ini ternyata tidak kompetensi di bidang gudang misalnya. Akan secara pelan mungkin akan dialihkan ke yang bidang yang mana yang sesuai dengan dari pengamatan pimpinan tadi. Ya kayaknya ya trial error, uji coba macam-macam itu. Jadi proses penataan ya. Penataan tapi tidak frontal. Pelan-pelan diputar seperti diputar gitu. Saya sering dengar juga kan diputar itu mungkin sesekali jadi mandor, kemudian diputar dinaikkan begini, yang kompetensi dinaikkan, yang diputar di tempat yang lain. Tapi ya Bu berat. Putar-putar tetap itu gimana, Pak? Diputar sesuai dengan kompetensi. Ini kompetensinya ternyata di bagian ini. Sedangkan ini akan diputar sesuai dengan di bidang yang ini kan. Itu mungkin salah satu yang agak efektif. Jadi tidak langsung diputus, kamu gak bisa di sini, putus harus turun, tidak begitu ya. Kemudian Pak terkait dengan lanjut Pak ya selanjutnya ini terkait dengan tadi setelah sudah ditata tadi Bapak tadi sampaikan tadi penataannya seperti apa, setelah ditata bagaimana meningkatkan profitnya, bisnis profit. Meningkatkan profit kalau yang di petrol kemarin itu kan ya apa itu mengembangkan ke daerah-daerah yang belum salah satunya nanti itu pengiriman hasil ke daerah itu pengembangan daerah pengembangan daerah yang belum terjangkau hasil petrol tadi kan migas tadi kan itu ya. Penyaluran ke daerah-daerah yang ini kan semakin banyak daerah yang disalur mungkin profitnya akan bertambah. Dengan cara seperti apa Pak ya? Misalnya membentuk katakanlah misal perusahaan ada di sini, mungkin dari sini belum ada maka akan dibuatkanlah di satu misalnya gudang tempat penyebaran barang-barang hasil dari petrol itu ke masyarakat. Jadi sebenarnya dibentuk cabang-cabang begitu. Berarti itu ya Pak ya. Tapi ini Bapak juga menyampaikan strategi itu dengan menempatkan direksi komisaris pada orang-orang yang kompeten dan sesuai kompetensinya, sesuai memberikan keluasan pada direksi komisaris untuk menempatkan orang. Ini juga dari segi SDM-nya ya Pak ya? Ya, segi SDM-nya tadi menyesuaikan kompetensinya di mana.
Strategi yaitu dengan cara menempatkan diri sendiri pada momen karakter. Jadi penempatan ya. Ya, penempatan sesuai dengan kompetensinya. Baik Bapak, terus kemudian setelah itu Bapak lakukan tadi untuk profitnya tadi sudah Ya, SDM dan juga pengembangan tempat untuk tadi untuk profitnya. Kemudian strategi action plan pengembangan SDM. Jadi setelah itu pengembangan lanjutan dari SDM-nya seperti apa Pak? Pengembangan SDM-nya, ya pasti perusahaan harus melakukan pelatihan. Pelatihan seperti apa Pak ya? Pelatihan misalnya orang ini ada di bidang apa ya, misalnya sebagai sekretarisnya di situ, ya harus ada pelatihan di bidang itu. Sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai bidangnya untuk meningkatkan kompetensinya tadi. Jadi supaya nggak salah nanti. Kalau seperti tadi yang titipan tadi kan, katakanlah ponak. Itu sudah Bapak sampaikan di depan tadi kan? Kan sudah disampaikan di depan kayak ya tadi ya. Untuk melakukan penempatan ya tadi. Penempatan sesuai dengan penempatan sekarang pelatihannya. Iya. Jadi programnya adalah melakukan pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing. Ada tambahan Pak? Enggak, ya mungkin harus studi banding. Kalau di situ tidak saya tulis tadi. Mungkin kadang-kadang seorang direktur utama atau pihak perusahaan mengirim seseorang atau beberapa orang ke studi banding ke tempat yang lain, mungkin sesuai dengan bidangnya. Itu mungkin salah satu cara lain juga untuk mengembangkan kompetensi orang tersebut. Jauh seperti dibanding ke PT sana yang mungkin senada PT itu, untuk menggali pengetahuan di tempat lain. Mungkin salah satu itu di samping pelatihan, studi banding. Ada lagi Pak? Yang sebenarnya yang paling efektif adalah ya pelatihan, yang paling efektif. Itu ya Pak? Iya, yang paling efektif itu pelatihan. Baik, selanjutnya adalah action plan-nya Pak ya, tindak lanjut perbaikan SDM, penguatan komisaris direksi, peningkatan kompetensi SDM, perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM yang profesional, yang bisa memperkuat benar-benar keuangan dengan cara memberikan kesempatan pengembangan karir, memberikan kesempatan belajar. Nah ini dengan cara kesempatan memberikan pengembangan karir dengan soal belajar. Ini gimana Pak nanti Pak? Pengembangan karir, ya pengembangan karir misalnya begini Bu. Katakanlah direksi itu lulusan SMA misalnya, ya paling tidak harus yang dipegang direksi itu apa? Ya harus pengembangan karirnya ya harus dikasih pendidikan lagi, mungkin diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan dengan dibiayai perusahaan mestinya. Seperti guru aja mungkin kan, katakanlah lulusan S1, paling tidak untuk mengembangkan karir, ayolah S2. Begitu. Sama dengan di perusahaan itu. Di direksi itu mungkin lulusan ini supaya untuk memantapkan kompetensinya lagi, diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih baik lagi. Ini berlaku pada semua pegawai ya? Ya kalau lihat tingkatan pegawainya, kalau mungkin yang sebenarnya yang untuk itu ya tingkat-tingkat atas saja seperti komisaris atau apa itu. Kalau hanya yang di bawah buruh tidak usah untuk itu. Oke. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak akademisi untuk mencari sumber alternatif. Ini maksudnya gimana? Mencari pihak akademisi, melakukan kerjasama dengan pihak akademisi untuk mencari sumber alternatif apa Pak? Alternatif ya itu tadi, ada hubungannya dengan pendidikan mungkin. Pendidikan iya. Ya. Eksplorasi melaksanakan pemetaan blok migas yang belum dimanfaatkan. Nah itu salah satunya itu untuk menambah profit, harus mana yang belum dimanfaatkan. Nah itu yang kita itu pengembangan, istilah pengembangan gitu.
optimalisasi sektor jasa, melakukan pengembangan perluasan sektor jasa untuk melayani distribusi migas tempat-tempat strategis. Ini yang saya omongkan di awal tadi, termasuk penyebaran tempat-tempat yang belum terjangkau. Jadi jasa pengiriman ke tempat-tempat yang belum terjangkau itu. Terjangkau ya. Dan strategis ya Pak ya. Ya. Oh, daerah sana belum terkirimi hasilnya petrol, nah itu yang dikembangkan di situ. Oke, baik, lanjut Bapak bagian kedua. Bagian kedua adalah 3 isu ya Pak ya. Jalan jembatan, pendidikan, dan lupaan air ya Pak ya. Okay. Bapak milih yang mana? Kalau saya milih yang jembatan dan jalan, karena itu adalah akses utama. Akses utama. Air ada siap, misalnya yang lain siap, tapi jalan jembatan tidak siap, kita tidak akan bisa masuk akses akan ke jalan. Jadi menurut saya adalah jembatan dan jalan, karena itu adalah akses utama. Gitu. Setelah itu baru mungkin tentang edukasi untuk pegawainya di situ. Kalau mungkin di daerah situ, oh anak ini tidak ada kemampuan untuk masuk di perusahaan ini. Nah inilah nanti ada edukasi pendidikan. Bahwa siapa yang bisa masuk di sini paling minimal harus punya tingkat pendidikan ini. Nah, baru kalau sudah itu akses air. Soalnya sesuai kebutuhan siapa ini Pak? Ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada perusahaan. Iya. Tadi perusahaan kan yang di ya edukasi pegawainya ya. Iya. Oke. Biasanya kan perusahaan itu membuat standar anak yang masuk ke sini minimal harus katakanlah lulusan SMP atau SMA. Kemudian baru air ya. Air ya. Kenapa Pak kok bisa diurut seperti ini? Urutan semacam ini yang jelas memang urutan utama memang dari jalan. Setelah itu kalau jalan sudah oke, perusahaan akan jalan dengan cara adanya pegawai yang sesuai dengan pendidikan yang diinginkan. Baru setelah itu, kalau air kan tidak mungkin sebelum pabrik itu pasti ada air di situ. Hanya mungkin berkurang setelah adanya pabrik. Kan mungkin begitu. Jadi makanya air itu akan dibelakangkan. Karena saya yakin di suatu tempat itu sebelum ada pabrik pasti sudah ada air. Nah setelah mungkin berkurang karena ada perusahaan. Nah itulah dibuatkanlah tandon-tandon seperti di desa-desa itu. Ada tandon-tandon. Kalau memang betul membutuhkan maka akan pabrik atau perusahaan mengirim air lewat tangki. Itu pun hanya waktu-waktu tertentu saja tentang air. Tidak ada selamanya biasanya. Hanya waktu-waktu tertentu saja membutuhkan air. Oke. Solusi jangka panjang. Solusi jangka panjangnya untuk isu tersebut adalah pemberian edukasi pada masyarakat maupun pihak pekerja. Karena apapun pekerja itu akan dibutuhkan terus. Kalau nanti tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang diinginkan di perusahaan, ya tidak mungkin nanti akan mencari orang luar. Kalau mencari orang luar, justru orang lingkungan akan ramai nanti. Makanya akan diedukasi di lingkungan perusahaan bahwa nanti kamu harus bisa masuk di sini asalkan begini. Diedukasi semacam itu dulu. Baik Bapak, kemudian mengakomodir kepentingan yang tidak prioritas, kemudian edukasi berkelanjutan. Maksudnya gimana Pak? Jadi yang tidak bukan prioritas pertama. Prioritas pertama, bagaimana Bapak menyampaikannya? Ya, tetap kita akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan situ. Apapun kita harus bicarakan, koordinasi. Kita jelaskan kenapa ini harus kita dahulukan, setelah ini. Yang jelas nanti pasti tetap akan ada pro kontra. Dengan waktu yang lama itu nanti akan tetap. Tapi tetap kami harus berusaha menjelaskan itu. Prioritas pertama kenapa harus ini alasannya. Prioritas kedua ada ini alasannya. Pasti nanti akan ada pro kontra. Tapi tetap akan perlu penjelasan juga. Karena apapun perbedaan itu akan selalu ada. Tidak mungkin orang akan bilang, "Oh wis, jembatan awi dhisik." Pasti ada sebagian orang menginginkan ini dan sebagian orang menginginkan yang ini dahulu. Sehingga pihak kami misalnya perusahaan ya harus menjelaskan ini loh pentingnya, kenapa harus ini dahulu. Kenapa harus ini dahulu?
Meskipun nanti tidak semuanya akan oke, pasti ada 2-3 orang atau bahkan 10 orang yang menginginkan mungkin air dulu. Ya. Oke, jadi Bapak sudah punya reasoning itu tadi ya Pak ya. Kenapa kok menjadi yang utama adalah jalan jembatan. Jalan dan jembatan. Gitu ya. Pak, akomodir yang kepentingan tidak diprotes saja Pak. Akan dilaksanakan tadi ya tadi. Iya, dengan mengundang, kita mengundang itu. Dan menjelaskan kenapa ini yang prioritas pertama, kenapa ini prioritas kedua. Meskipun dari penjelasan itu tidak akan pernah menemukan titik temu secara 100%. Ya. Tapi tetap harus kita sampaikan. Baik Bapak, yang terakhir ini Pak ya. Nah ini informasi terkait langkah strategis yang untuk minimalkan temuan-temuan Pak ya. Bapak melakukan cek keuangan perusahaan secara berkala. Ya tadi ingat itu ada yang mengalir rekening itu ke rekening siapa kan begitu. Ya berarti pihak apa ya? Pihak pimpinan atau pihak yang berwenang di situ harus secara berkala mengecek itu kemana larinya uang ini, kemana larinya uang itu. Jadi cek recheck, kita cek terus secara berkala. Kalau pengecekannya seperti apa? Ya, misalnya misalnya pengecekan secara mungkin di pembukuannya. Siapa yang melakukan? Ya pimpinan perusahaan. Misalnya katakanlah yang mengalirkan uang itu adalah bendara, ya kita cek di bendara itu. Dari setiap hari katakanlah mana pengeluarannya, mana pemasukannya, kemana larinya itu. Setiap hari? Ya secara berkala. Entah itu nanti secara berkala dalam artian sewaktu-waktu. Oke. Kemudian Bapak berkenan SDM perlu selektif menerima karyawan. Gitu ya Pak ya. Punya pendidikan dan kompetensinya. Kemudian usulan perubahan COC-nya. Oh ya. Apa perubahan? Ini Bapak mengatakan setiap pelaporan penyimpangan memang harus dilindungi. Tetap dilindungi orang yang menyampaikan tapi harus segera ditindak. Ya. Dalam artian kalau ada pelaporan yang melaporkan harus tetap kita lindungi. Tapi setelah ada pelaporan harus segera kita tindak lanjuti, tidak kita diamkan. Kalau kita diamkan nanti akan ketumpuk dengan pelaporan yang lain. Benarkah ini terjadi ini? Harus segera kita tindak. Itu saja. Kemudian Pak, program usulan untuk meningkatkan komitmen pegawai. Jadi program apa yang akan Pak usulkan? Bapak mengatakan program saya adalah disiplin, saling menghargai, ke depan mencontoh bekerja dengan baik, saling mendukung, memberikan semangat perusahaan. Tapi maksudnya programnya apa Pak? Kalau programnya itu tidak ada itu, tapi moto yang harus kami lakukan di situ, moto dulu. Itu yang kami tulis di paling akhir itu kayaknya. Apa itu tadi? Talk less, do more, but apa itu? Enjoy ya. Ya. Akan kami itu hanya berupa moto, bukan program. Seperti moto yang akan kami gaungkan di perusahaan itu. Kita tidak usah banyak bicara, tapi kerja nyata, tapi tetap enjoy. Tapi begitu. Ini mekanisme seperti apa Pak untuk penyampaiannya? Mekanisme begini. Mungkin dalam suatu rapat atau bahkan kita bentangkan kata-kata itu, tapi tetap kita sampaikan dalam suatu forum. Mungkin forum rapat di tingkat apa komisaris atau tingkat apa itu kita sampaikan bahwa kita untuk mengembangkan perusahaan itu jangan hanya ngomong aja, ayo kita kerja. Jadi sedikit ngomong, banyak kerja, tapi tetap enjoy. Gak usah mendendeng enggak gitu. Itu mungkin hanya moto tapi program tidak ada ya. Moto. Nanti membangun pelan-pelan. Itu sekedar keluar kalimat itu tadi. Ya memang yang cocok itu ini benarnya. Sama di sekolah juga begitu. Banyak orang yang banyak ngomong-ngomong tapi tidak ada kerjaan. Itu. Kadang jengkel. Sampai kaos kami itu kaos di sekolah kami tulis itu kaosnya guru talk less do more. Ojo ngomong aja nyambut kayak begitu. Karena ada sebagian orang itu banyak alasan mau masuk kelas sik ono sing balik maneh. Mau masuk kelas pulpenku sing kari. Itu ada semacam itu.
Gitu ya Pak ya. Ya, itu maka itu tadi inspirasi kalimat itu saya ambil dari sekolahan kami. Oke. Iya, di perusahaan itu Jadi ojo. tetap dilaksanakan anytime ya Pak ya. Iya, dengan Jadi harus digaungkan terus ya. Oke. Oke baik Pak, saya kira sudah selesai ini. Bapak adalah yang terakhir, mudah-mudahan sukses Pak ya. Amin, amin. Lagi jauh karir Ya. ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Pantungan nih mawon. Amin, mudah-mudahan lancar Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai sudah aset 30.